Dan Prabowo Subianto sangat concern mengenai apa yang tengah terjadi di Timur Tengah, konflik antara Palestina dan juga Israel, termasuk juga mempertanyakan tidak hanya soal dukungan, tapi langkah-langkah nyata. Itu yang ingin dituju oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya. Saya kira yang disampaikan Bung Faisal tadi benar ya, bahwa Presiden Prabowo kali ini menyampaikan sesuatu yang lebih konkret dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Dan dalam hal soal Palestina, sebetulnya Indonesia sejak dulu konsisten. Kita mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman Presiden Soekarno, kemudian lanjut sampai hari ini oleh Presiden Prabowo. Nah, yang kedua, konsistensi itu yang disampaikan oleh Bung Faisal, bahkan sebelum dilantik sebagai Presiden terpilih, sudah juga menulis di media internasional, ada di The Economist dan lain-lain, mengenai concern bahwa masyarakat internasional tidak boleh membiarkan kekerasan seperti tidak bisa dikontrol di Palestina. Dan kalau kita perhatikan, pidato yang disampaikan ini menariknya begini. Tadi Bung Faisal menyampaikan Oki tidak efektif untuk menjalankan ini. Dan dengan forum D8, nuansanya kan agak berbeda. Kenapa? Karena D8 ini adalah forum pembangunan ekonomi sebetulnya. Jadi basis dari kelemahan banyak negara-negara berpenduduk mayoritas muslim adalah soal ekonomi. Dan D8 ini adalah sebuah platform ekonomi di mana anggota-anggotanya negara bermayoritas penduduk muslim. Tetapi 2 dekade dari sekarang banyak lembaga internasional memprediksi bahwa negara-negara ini akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Ketika ada kekuatan ekonomi, leverage-nya akan bertambah, daya bargain-nya bertambah, dan lain-lain. Dan kita tahu sebetulnya soal Palestina ini kan mudah-mudahan nggak perlu menunggu 20 tahun, walaupun sudah terjadi konfliknya lama sekali gitu. Nah, hal konkret yang dilakukan antara lain kalau menurut saya, yang pertama sebetulnya rangkaian kepergian Presiden ke luar negeri ini kan dimulai sejak setelah dilantik, pergi ke APEC di Peru, kemudian pergi ke G20 di Brazil, juga ke Washington DC, lalu ke Inggris. Tetapi temanya sama, temanya adalah solidaritas negara-negara berkembang. Dan di APEC juga demikian, kebetulan tuan rumahnya negara berkembang Peru, di G20 tuan rumahnya Brazil, sehingga agenda yang sama seperti yang dibicarakan di 8 itu juga dibicarakan di agenda sebelumnya. Dan Pak Prabowo ketemu dengan Sekjen PBB dan menawarkan secara konkret, kalau ada gencatan senjata, dan itu yang dicoba usahakan oleh Indonesia, disampaikan terus-menerus, untuk menghentikan kekerasan dan kalau perlu ada peacekeeping operation, Indonesia siap mengirim, selain soal evakuasi, kita juga siap mengirim pasukan penjaga perdamaian. Kalau itu terjadi, dan Indonesia sudah lama dianggap sebagai kontributor peacekeeping operation gitu. Tetapi dalam konteks Palestina, mungkin Presiden Prabowo menyatakan Indonesia juga siap untuk hal itu. Dan menurut saya seluruh negara di dunia memang yang sebelumnya nggak efektif. Tetapi hari ini saya kira masyarakat Palestina membutuhkan semua channel platform yang mungkin dilakukan. Yang mungkin kalau sebelumnya menabrak tembok harus diulang lagi. Ada forum sekecil apapun dimanfaatkan. Forum besar lewat PBB dimanfaatkan. Karena mereka membutuhkan semua dukungan yang mungkin. Untuk pertama menghentikan kekerasan, kedua mencapai solusi negara merdeka.